welcome back to my channel and this is About Subscribe. Okay, everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us, and today I'm not alone. We have Hai Om Cika. Hai Cika, gimana kabar? Alhamdulillah baik, Wow, Mister. karamel ya, caramelized, right? Caramelized, Gula ya? Gula yang mengeras ya. Loh, manis Oh, manis. gitu loh, caramelized itu manis gitu, Iya. macam popcorn caramelized gitu. Yummy. And also we have Assalamualaikum everyone, Aziz here again. Kenapa ya? Oke. Nah, Mr. Aziz dan Mistika, ada sebuah judul video akan kita reaksikan kali ini. Judulnya tuh sedikit-sedikit kenapa seperti ini ya menurut aku. Oke, doyan berobat di luar negeri. Warga plus 62 perkaya Malaysia. Perkaya Malaysia. Gimana tuh? Perkaya Malaysia. Ya, kita lihat aja Iya, kita ada lihat datanya aja. nggak Iya, gitu iya. ya. Seperti apakah warga 62 ini bisa perkaya Malaysia? Coba kita langsung aja. 1, 2, 3 everyone. Fasilitas kesehatan di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang mempengaruhi akses dan kualitas layanan kesehatan di tanah air. Ada 3 hal besar yang masih menjadi persoalan dalam bidang kesehatan di Indonesia, seperti masalah infrastruktur, masalah distribusi, dan masalah pendanaan. Hal ini membuat masyarakat Indonesia memilih ramai-ramai berobat ke negara tetangga. Lantas seperti apa langkah Malaysia. pemerintah agar masyarakat bisa mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas? Langsung saja kita bahas dalam doyan berobat di luar negeri, warga plus 62 perkaya Malaysia. Ini kita lihat slide yang pertama. Ya, warga Indonesia menjadi salah satu penyumbang devisa bagi Malaysia dari sektor kesehatan. Hal ini karena pasien rumah sakit di negeri jiran ramai berasal dari Indonesia. Bank Investasi Affin Hwang dan perusahaan investasi Daiwa ini dalam laporannya mengenai prospek sektor kesehatan Malaysia mengungkapkan ya, kontribusi pasien dari Indonesia itu sangat penting. Affin Hwang dan Daiwa mengungkapkan fenomena ini terjadi karena kedekatan geografis, Betul. kesamaan bahasa dan budaya, serta harga layanan medis di Malaysia yang relatif lebih kompetitif dibandingkan dengan negara tetangga lainnya seperti Singapura dan Thailand. Dominasi pasien yang berasal dari Indonesia memang sudah terjadi sejak lama, bahkan terus terjadi peningkatan. Perusahaan konsultasi Alvarez and Marshall mengungkapkan kontribusi pasien dari Indonesia yang berobat ke Malaysia ini mencapai 66%. Ini paling tinggi Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Ada Cina, Sementara India, pada Jepang. 2011 kontribusi sebesar 57%. Ini kita lihat ya. Dari Cina kita lihat kontribusinya 5%, lalu India 3%, Jepang 2%, Inggris 2%, dan Inggris negara lainnya pun. juga 2% kalau digabungkan. Tapi kota mana aja yang menjadi penyumbang terhadap volume pasien di Indonesia dan jenis perawatan apa saja yang dipilih? Kita Kayak lihat Melaka slide Pineng ya berikutnya. kayaknya ya. Pineng. Pineng atau Melaka. Ya, pasien dari Indonesia ini berkontribusi terhadap 50% volume pasien Kayak Alpun. dari rumah sakit di Penang yang berasal dari luar negeri begitu ya. Kebanyakan warga Medan dan Aceh yang memang memanfaatkan layanan kesehatan dari Penang. Kemudian kontribusi warga dari Indonesia terhadap volume pasien rumah sakit di Kuala Lumpur ini mencapai 40% ya. Bayangin aja warga dari Jakarta dan Surabaya ini yang paling banyak berobat ke Jakarta, ibu Bandung, kota Malaysia Surabaya. tersebut. Adapun kota Malaysia yang menjadi tujuan utama masyarakat Indonesia untuk mendapatkan fasilitas kesehatan adalah rumah sakit yang berada di Penang dan Kuala Lumpur dengan tujuan berobat yang beragam gitu ya. Ini kita lihat asal kotanya ya. Ini ada Medan, kontribusinya 45 sampai 50%. Lalu kita lihat Aceh 25 sampai 30% dan lainnya juga sama sekitarannya 20 hingga 30%. Lalu kalau kita lihat gitu ya, dari asal kota ke Kuala Lumpur ini dari Jakarta, Bandung, Surabaya. Ini kontribusinya sangat banyak sekali pemirsa. Kita lihat Jakarta, Bandung bahkan kontribusinya di 75%. Lalu Surabaya 5 hingga 10%. Dan kota lainnya jika digabungkan 15 sampai 20%. Nah, ini kalau misalkan dari kota tujuannya, ini pilihannya di rumah sakit Penang itu ada Island Hospital, Gleneagles, Long One Le, terus ada Penang Adventist and Pantai Hospital Penang. Nah, lalu kita lihat Kuala Lumpur ada Gleneagles, Pantai, lalu ada Prince Court dan juga KPG. Dan kota-kota lainnya banyak sekali pemirsa pilihannya, ada Mahkota Medical Center atau di Malacca, KPG Johor, and Regency Specialist Hospital Johor. Ini kalau kita lihat banyak perawatannya beragam, dan kalau kita lihat dari Kuala Lumpur ini khusus kardiologi saja. Jadi bahkan itu jadi rumah sakit di Malaysia gitu udah jadi kayak trip lagi liburan. Jadi
hotel semua disiapin, jadi kita tinggal duduk dan fokus pada kesehatan kita. Nanti untuk pulang pergi hotel dan rumah sakit itu sudah ada yang mengantar gitu. Wow, macam itu, Mister. Mau ngasih kayak misalnya pendapat kenapa tadi banyak sekali masyarakat kayak misalnya Sumatera ya, Mister. Apa itu tadi Medan Aceh kalau untuk Sumatera. Aceh. Yang pertama, seperti yang kita tahu kalau misalnya fasilitas kesehatan di Indonesia itu belum merata, bener nggak? Betul. Apalagi kayak misalnya di daerah-daerah pelosok Sumatera, Aceh, Medan, walaupun dia di kota besar, tapi kadang-kadang fasilitasnya belum maksimal. Betul. Nah, dokternya pun belum terlalu ahli banget. Terkadang gitu ya. pihak rumah sakit mengajukan untuk ke Jakarta saja, itu pusatnya. Betul. Tapi ternyata untuk sampai ke Jakarta itu biayanya lebih mahal dibandingkan mereka berobat ke Penang. Seperti itu kenyataannya, Mister. Betul sekali. Dimana di Penang fasilitasnya lebih baik, biayanya lebih murah, jadi lebih baik dan ditangani oleh para ahli dokter-dokter jadi ahli seperti itu. Lebih baik ke sana. Betul. Orang yang berpikir secara waras maka pasti akan memilih Penang seperti itu untuk tujuan mereka berobat. Wow, luar biasa banget sih. Tapi aku mau sedikit mengkritisi judulnya ya, doyan berobat di luar negeri warga plus 62 perkaya Malaysia. Kenapa nggak sedikit diperpanjang? Warga plus 62 perkaya Malaysia dan Malaysia memperbaiki kondisi orang-orang Indonesia seperti itu. Jadi nggak sedikit timbal gitu loh. Nggak jomplang. Nggak ditonton dong nanti videonya. Oh gitu ya. Ada lagi, Mister. Jadi itu beberapa minggu yang lalu. Jadi ada satu berita. Jadi ini kayak termasuk salah satu kayak bukan curhatan warga. Betul. Dimana dia melintasi jalan di Jakarta, yaitu ada kedutaan besar Malaysia. Di situ kan di depan kedutaan besar kan ada tulisan, ayo berobat ke Penang, berobat ke Malaysia. Jadi kan kalau di depan kedutaan itu banyak sekali kayak iklan-iklan promosi. Nah, salah satunya adalah berobat ke Malaysia. Kemudian si warga ini bilang, Malaysia udah melakukan promosi seperti ini. Bayangkan di sebelahnya kedutaan Malaysia itu adalah Departemen Kesehatan. Apa coba rasanya? Betul ya. Apa tidak mencoreng Departemen Kesehatan tidak mau, sedangkan warga-warga Jakarta banyak sekali juga berobat ke Malaysia. Seperti itu sih, Mister, curhatan dari karena salah satu memang warga. I believe menawarkan kesehatan kepada orang lain, selfish healthcare kepada orang itu bukan sebuah dosa seperti ini, seperti memberikan pertolongan, menawarkan pertolongan, walaupun di sebelah juga ada yang menawarkan pertolongan, tapi I do believe I'm so confident my pertolongan is better than the other one pertolongan seperti itu. Makanya dilakukan seperti itu, dan orang-orang yang memiliki logika, berpikir secara logika, maka tahu mana yang harus mereka pilih seperti itu. Wow, dan lagi-lagi hebatnya Malaysia ini, mereka tuh pakai paket ternyata untuk berobat, lengkap dengan hotelnya, lengkap dengan transportasi. Jadi udah nggak mikir orang kesana sakit, udah nggak mikir, aduh aku harus stay di mana, jaraknya jauh pasti ya. Aduh aku harus bolak-balik naik apa, naik Grab ke, naik taksi ke. Ternyata semua sudah dipikirkan oleh orang Malaysia ketika mereka mau menawarkan selfish healthcare kepada orang Indonesia. Yang nggak heran orang Indonesia datang ke sana tinggal duduk, tinggal terima, tinggal ini itu diobati, udah nggak pikir apa-apa lagi. Wow, one stop healthcare center seperti itu. Isn't it so? Ada yang mau ditambahkan? Kenapa? Ketawa. Iya. Ya karena lucu ya, sebenarnya ya karena lucu. Saya yakin orang Malaysia tuh tidak membuat ini sebagai ayo kita buat healthcare yang bagus supaya orang-orang luar negeri datang ke Malaysia gitu. Kita buat service excellent gitu ya, luar biasa, extraordinary, outstanding. Don't try hard for doing that ya. Supaya orang-orang Indonesia atau negara-negara lain, bahkan tadi ada dari the UK, the United Kingdom untuk datang Jepang, ke Malaysia China. gitu. No, it's not necessarily about that. It's about when you put your people as your orientation in building the country as a government. It's people oriented gitu loh. Jadi pendidikan dan kesehatan di Malaysia ini sudah sangat terkenal menjadi dua sektor yang sangat diprioritaskan oleh para pemerintahnya gitu. Karena mereka berorientasi pada rakyat. Rakyat adalah motor penggerak negara gitu ya.
kemakmuran negara, kejayaan sebuah negara, sebuah negeri itu berasal dari kesehatan. Betul. Dan kecerdasan Percuma penduduknya. cerdas kalau nggak sehat, Betul. percuma sehat kalau nggak cerdas. Jadi Exactly. dua-duanya harus Exactly. dicombine banget oleh pemerintah. Betul, Indonesia. mereka membangun fasilitas yang sangat baik, mumpuni, reliable gitu ya, sangat baik, itu semuanya untuk rakyatnya, Betul. untuk masyarakatnya. Ya buat apa? Maksudnya buat apa punya sesuatu yang bisa dibanggakan di muka internasional gitu ya, di wajah antara bangsa, kalau orang-orangnya sakit gitu ya, kalau orang-orangnya pun tidak cerdas, tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Buat apa punya hal-hal yang bisa dimewah-mewahkan atau bisa dipamer-pamerkan kalau di dalamnya sendiri seperti ada duri gitu loh di dalam tubuh. Nah, ini secara tidak sengaja menjadi daya tarik wisata kesehatan bagi masyarakat-masyarakat luar negara gitu, termasuk Indonesia. Cerita dari mulut ke mulut, diawali dari bagaimana teman-teman kita di Malaysia bercerita tentang baiknya fasilitas kesehatan di Malaysia ini sangat menjadi daya tarik bagi orang-orang di Indonesia. Tanpa gitu. bendang bulu ya, tanpa Betul. melihat ini warga negara mana, orang mana, tapi tetap Betul. diberikan pelayanan Betul. terbaik. Jadi sebenarnya pariwisata itu bukan hanya tentang tempat-tempat yang indah gitu ya, bukan hanya bangunan-bangunan yang megah, tapi healthcare itu bisa jadi tourism. Betul. Apalagi healthcare-nya ada di Pulau Pinang. Wow. Kita tahu Pulau Pinang seperti apa gitu ya. Pulau yang masih preserving their own heritage, Culture, ya, their heritage. own heritage dari masa kolonialisme Britania Raya gitu ya, sampai sekarang masih sangat bagus sekali, Dijaga bangunan-bangunan banget. di sana dijaga sekali, di mana-mana warnanya putih ya di UNESCO sana. punya. Betul, UNESCO punya mendaftarkan banyak Iya. sekali building yang merupakan warisan dunia. Bayangkan kita dibawa ke tempat seperti itu dengan cita-cita kita mau lebih sehat lagi, mau sembuh, ya pasti semangat untuk hidup kembali pasti akan sangat kuat gitu. Jadi Iya, artinya ketika mereka di sana mereka semua terjamin, Mister. Artinya Betul. udah nggak mikirin lagi mau tinggal di mana, habis itu mau makan apa, kemudian dokternya ada apa enggak. Dokternya 2 hari lagi baru datang, 3 hari lagi baru datang, seperti ini. Dokternya benar-benar udah available, standby, dokternya semua berahli, dokternya benar-benar spesialis semua seperti itu, nggak harus dipertanyakan lagi. Dan itulah mungkin sudah nggak disuruh pikir macam-macam, sudah Iya. tenang saja, kemudian diberikan lagi sebuah mungkin wisata tadi seperti itu dengan Pulau Pinang. Ternyata itu merupakan, mereka mempertimbangkan itu merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kesembuhan juga daripada pasien. sebenarnya Mister, ini just for your information, sebenarnya untuk pelayanan paket seperti itu di Indonesia ada. Oh, Betul, ada. Pelayanan Di paket mana? seperti itu ada. Di Jakarta pun ada. Masa aku sebutkan rumah sakitnya? Di rumah sakit. Ada di rumah sakit ada. Rumah sakit yang standar internasional. Di Bali pun ada. Tapi kenapa dokter-dokter Indonesia mau merekomendasikan kita untuk berobat di Pinang? Jawabannya adalah teknologi. Sepintar-pintarnya dokter gitu ya, kita pengetahuan memerlukan peralatan yang sepintar-pintarnya canggih juga. dokter, buku pengetahuan mereka tuh sama semuanya seantero dunia ini. Betul. Tapi untuk kitabnya sama betul, ya. Kitabnya sama, guidance-nya sama, tapi untuk mengoptimalkan kinerja mereka butuh teknologi. Teknologi yang mumpuni itu lahir dari mana? Pendidikan. Oh my God. Investasi. Jadi yang mereka cari itu adalah teknologi. Misalkan Jantung. misalkan kardio gitu ya, kardiovaskular gitu ya. Di sini masih, ya aku kurang tahu sih, aku tidak bisa berkomentar tentang itu. Tapi mereka pasti merekomendasikan salah satunya negara Malaysia atau Singapura juga termasuk gitu, karena memang teknologinya. Iya. Semangat hidup atau harapan hidup jauh lebih tinggi ketika kita berbicara tentang teknologi. Kita sedikit out of topic dari kesehatan. Kita tahu bahwa tanah yang sudah ditumbuhi oleh kelapa sawit itu tidak bisa lagi ditanami oleh tanaman-tanaman yang lain. Tapi di Malaysia itu bisa terjadi. Karena apa? Teknologi. Jadi dengan teknologi semua hal bisa dipermudah. Semua hal yang nampak seperti mustahil bisa terjadi. Harapan hidup orang-orang itu bisa lebih meningkat karena teknologi tersedia dengan baik di Malaysia. Dan teknologi ini adalah produk dari sains, dan sains ini adalah produk dari ilmu pengetahuan yang mumpuni. Pendidikan. I see. Aduh, mengerikan Malaysia nih ya. Sebenarnya Masya Allah, Mila, cara berpikirnya itu udah Yes. 20 years ahead gitu ya. Kita sampai sama otak-otak kita. Betul. Ternyata seperti itu. Betul, tapi teknologi-teknologi seperti itu sudah mulai ada di Indonesia, tapi lagi-lagi Nah, yang ketika- afford itu
hanya kalangan-kalangan itu, tertentu nah saja. itu dia betul sekali. Ketika orang Indonesia sudah mulai memiliki sebuah teknologi yang ada di Malaysia, orang Malaysia sudah mencoba untuk mencari teknologi yang lebih baik lagi daripada teknologi sebelumnya. Sekarang orang Malaysia tinggal fokus pada pelayanannya. Betul. Kamar hotel, Betul. diajak jalan-jalan. Betul. Karena teknologinya sudah ada, jadi mereka fokus kepada hal-hal lainnya. Kalau sekarang kita sedang optimizing teknologinya. Betul. Nah, gitu. Jadi kita tuh bertahap, Mister. Nah, Iya. gitu, I agree with perkembangannya. you ketika kamu bilang bahwanya betul, buku panduan dokter satu dunia ini sama. Mungkin ya hafalan mereka pun sama semua, pengetahuan mereka obat daripada ini ya itu, Iya. sakit ini ya kasih itu Iya. gitu. Tapi yang membedakan adalah bagaimana zaman sekarang itu kita memang perlukan teknologi untuk mempermudah semua kegiatan healthcare kita seperti itu, yang mungkin belum ada di negara kita, ada di negara tetangga kita. Nah, jangan salahkan orang Indonesia seperti itu memberkahi Malaysia, karena Malaysia bisa membuat orang Indonesia jauh lebih Harapan sehat, hidupnya meningkat. harapan hidupannya juga lebih meningkat. Wow, langsung jelek gitu loh, Mister. Tapi semoga jangan sampai bisa merasakan pelayanan kesehatan Malaysia ya. Betul. Supaya sehat-sehat selalu. Stay healthy everyone, stay healthy, minum air putih, bangun tidur itu Mister penting. juga, Mistika juga. Seharian, astagfirullahaladzim, sudah berhari-hari panas dalam. Oke, everyone, is very interesting. Tapi bagaimana menurut kalian? Boleh share discussion kalian di kolom komentar di bawah ini, kita diskusi bersama-sama. Oke, everyone, that's all from us. Hope you guys find this really good. Find this video kapan? If you're new to this channel, don't forget to subscribe and support us in Indonesia. Malaysia boleh banget, salut. Indonesia bisa. Ayo maju bersama-sama Malaysia. Bye everyone. Assalamualaikum. Assalamualaikum.